Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi di podcast Islami. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang peran dan pengaruh Wali Songo di Nusantara. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Yang pertama, Alif Fahri Hidayat. Dia adalah seseorang lulusan Universitas Kairo yang sangat bergengsi di Mesir. Nah, untuk kakak Alif ini boleh perkenalan dulu bagaimana kakak bisa di sini atau bagaimana kakak bisa diterima di Universitas Kairo atau bagaimana background kakak Alif ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Malik. Ya. Jadi saya ini adalah mahasiswa studi banding dari Kairo, ya Mesir. Jadi saya ini bisa ke sana lewat dengan cara belajar yang bersungguh-sungguh ya tentunya. Dan hal-hal lain seperti berprestasi dalam bidang akademik dan agama ya. Iya. Begitu saja sih. Oh, jadi Mas Ali ini cukup spesial ya? Iya. Karena bisa diterima universitas bergengsi yang atau nama Kairo itu. Iya. Karena kebanyakan lulusan Kairo tuh sangat-sangat soleh. Rajin sholat, lagi mengaji, ya alhamdulillah. Nah, oke. Jadi untuk kali ini kita akan membahas ya teman-teman ya tentang peran dan Wali Songo di Nusantara ini bersama narasumber kita yaitu Kakak Alif. Nah, untuk menurut Kakak Alif nih, menurut Kakak Alif Wali Songo itu apa dan siapa saja di antara mereka? Jadi Wali Songo ini adalah tokoh-tokoh penting ya dalam umat Islam, terutama persebarannya di Indonesia ya. Iya. Mereka menyebarkan agama Islam ini ya lewat cara budaya kita dengan cara memodifikasi budaya kita. Oh iya. Seperti dalam seni wayang ya tentunya atau tembang-tembang seperti itu. Untuk nama-nama yang Kakak Alif itu menurutnya siapa aja Wali Songo ini? Sepengetahuan saya ya, Wali Songo ini terdiri dari Sunan Gresik ya yang pertama. Okay. Yang kedua ada Sunan Ampel ya. Nah, lalu? Yang ketiga Sunan Muria ya. Yang keempat ada Sunan Gunung Jati, sepengetahuan saya itu saja. Oh, oke. Tapi ada 9, tapi Iya, menurut ada mungkin yang lainnya ya. mungkin Cuman itu saya kurang tahu. Kakak Alif sangat kagum. Apakah ada tokoh Wali Songo yang menurut Kakak Alif tuh kagum dengan dakwah mereka di Islam? Oh iya, saya sangat mengagumi salah satu tokohnya yaitu Sunan Gunung Jati atau ya Sunan lah. Iya. Ya. Oke. Lalu itu kan alasannya kenapa? Kalau boleh tahu. Karena dia itu sangat waktu itu berdakwah dengan cara yang unik ya. Kalau boleh tahu? Saya sangat kagum. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana sih strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini? Kalau sepengetahuan saya ya, saya belajar dari universitas ya. Ya. Jadi mereka itu belajar dakwah seperti lewat seni-seni tembang atau wayang gitu. Oke. Ya. Jadi strategi mereka seperti kayak mereka menyebarkannya tuh melalui budaya di Indonesia Ya, gitu. mereka modifikasi seperti itu. Iya, seperti beberapa sunan itu menyesuaikannya dengan tembang ya Kakak Alif ya jelaskan seperti gamelan, wayang kulit. Jadi para sunan-sunan itu menjelaskan Islam atau dakwah Islam tapi dalam bentuk wayang kulit. Iya, seperti seperti itu. pihaknya seperti dalang atau seperti gamelan dan banyak sekali. Nah, untuk selanjutnya apa perbedaan metode dakwah Wali Songo dibandingkan penyebaran agama sebelumnya? Nah, jadi itu mungkin karena ada Wali Songo ini Islam menjadi lebih maju atau lebih tersebar karena adanya Wali Songo. Nah, tetapi metodenya itu kenapa berbeda di antara penyebaran sebelumnya? Apakah ini yang membuat Wali Songo itu spesial dan juga tokoh yang hebat dan juga terkenal di antara Islam itu metode dakwahnya bagaimana? Wah, ini pertanyaan yang sangat sulit dan sangat bagus ya. Tapi sebelumnya saya ingin jelaskan terlebih dahulu Wali Songo ini. Jadi mereka itu sangat terkenal dan metode ini itu sangat berfungsi sekali ya di Nusantara ini. Jadi persebaran Islam tuh sangat banyak dan luas dan merata gitu. Jadi metode ini sepertinya mereka ini lewat memodifikasi budaya-budaya kita dan mereka sangat menyesuaikan dengan budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia ini. Ya, seperti itu.
Oke. Jadi untuk penyebaran agama yang sebelumnya itu cenderung keras ya? Iya, seperti itu. Dan keras atau formal. Tapi karena kedatangan Wali Songo ini, tapi mereka dapat dengan luar biasanya menyebarkan dakwah Islam dengan berbagai cara, seperti yang tadi mengakulturasikan budaya, dalam wayang kulit atau gamelan. Tapi mereka caranya tuh formal. Iya, sangat Tidak formal. keras, Tidak keras. tapi halus dan lancar dan bisa membuat hati warga Nusantara yang pada zaman dahulu kala itu bisa tersentuh dengan agama Islam. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah warisan Wali Songo itu masih terasa hingga sekarang? Seperti yang saya tahu di Indonesia ini masih sangat banyak warisan Wali Songo yang telah digunakan ya sampai saat ini. Sepertinya itu saja sih. Apakah bisa dijelaskan dengan lebih spesifik? Kayak kenapa warisan-warisan itu masih terasa atau hingga kini begitu? Sepertinya jadi warisan Wali Songo ini ya seperti yang saya tahu ya, mereka ini seperti masih ada warisan-warisan seperti bangunan ya atau yang lainnya atau lagu-lagu seperti itu. Tapi sekarang setahu saya juga warisan ini masih kerasa karena tradisi keagamanya seperti tahlilan atau sholawatan dan juga peringatan Maulid Nabi yang banyak dipengaruhkan oleh dakwah oleh Wali Songo ini. Jadi seperti tradisi tahlilan itu dan sholawatan itu fun fact juga bagi kita semua, itu juga berasal dari tradisi Wali Songo. Nah, jadi tanpa adanya Wali Songo itu tidak akan ada tahlil, yasinan, atau sholawatan akbar, itu tidak akan ada karena cara penyebaran mereka Wali Songo itu sangat berpengaruh dan juga sangat terasa hingga kini seperti sholawatan, tahlilan atau arisan dan lain sebagainya, dan itulah kehebatannya Wali Songo. Ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir untuk Mas Alif, ini menurut Mas Alif aja ya. Menurut Mas Alif, Wali Songo itu di antara wali-wali Songo, siapa yang paling Kakak Alif suka dan kenapa kagum dan kenapa itu hebat? Seperti tadi ya, salah satunya itu Sunan Gunung Jati, tapi saya punya satu lagi sih. Seperti contohnya Sunan Kalijaga ya. Ini dia seperti berdakwah di kali atau sungai gitu ya. Itu metode yang sangat unik untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Alif ya. Baik teman-teman semuanya, jadi untuk podcast kali ini cukup sekian saja. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh kakak narasumber Kakak Alif Hidayat lancar bagi kita semua. Amin. Dan juga untuk orang-orang di sana kita doakan juga selalu untuk dan juga kepada adik-adik Palestina dan juga untuk anak-anak di panti asuhan, semoga mereka diberi kemudahan dan kelancaran dan juga diberi pertolongan karena Allah maha menolong ya. Oke, terima kasih semuanya. Ini adalah akhir dari episode ini. Saya Muhammad Malih Habibur Rahman, siswa dari SMA Negeri 3 Semarang, dan narasumber kita saya Alif Hidayat dari Universitas Kairo yang sangat bercanggih ya. Tentunya akhir alam, maafkan kami jika kalau berdua ada salah ataupun kesalahan dalam lisan ataupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.